Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti acara Postpreneur kita hari ini di Kamis 9 Oktober 2025. Postpreneur kita di episode ke 150 episode. Wah, sudah 150 ini tidak berasa ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami saya dari IAKA dan Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia ini selalu berkomitmen untuk pengembangan UMKM, BUMDes maupun koperasi untuk bisa berdiri sendiri gitu karena kami melihat di Indonesia khususnya di Jakarta ini barang-barang yang diperjualbelikan baik di offline maupun di online ini kebanyakan produk impor. Nah, kita yang mau mengembangkan teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi untuk bisa memasarkan produk-produk mereka, bukan hanya di lingkungan mereka sendiri, di daerah mereka, tapi bisa di seluruh Indonesia, bahkan sampai diekspor ke luar negeri harapan kami. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, Postpreneur kita hari ini ditemani oleh Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia. Pagi, Pak John. Apa kabar, Pak? Pagi Pak Riki, sehat Alhamdulillah Pak Riki. Sorry Alhamdulillah. tadi di sini pun Indonesia Raya juga Pak Riki lagunya. Oke, 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 siap, siap. Jadi Oke, kita Pak Joni nyanyi boleh lancaran dulu. dibuka postpreneur kita hari ini, silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang semati Pak Riki, nanti di Wayan akan nyusul. Pak Riki langsung ngecek untuk beliau kita jadikan host ya, co-host. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar Postpreneur yang ke-150. Bagi yang baru bergabung, kegiatan webinar ini kita lakukan sudah hampir 3 tahun. Postpreneur pertama kita lakukan banyak tema-tema yang cukup menarik ya dari awal ya, dari pertama sampai saat ini. Terutama tentang digital marketing, tentang konten, bagaimana Facebook Ads, Google Ads ya, termasuk ekspor, impor dan sebagainya. Silakan bisa dilihat di YouTube Postpreneur maupun di YouTube-nya IAK Logistik. Dan kali ini tentang tema uh, membuat dashboard penjualan ya. Dari Liwayan akan sampaikan, akan paparkan bagaimana cara menggunakan Excel ya, membuat dashboard penjualan. Ibu sekalian, Pos Indonesia juga ingin memperkenalkan ya, kita sudah punya dua platform digital yaitu Pos Aja dan Pospi, yaitu dua aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Pos Aja itu adalah aplikasi untuk layanan kurir kita, bisa untuk cek tarif atau permintaan pick up kiriman, untuk tracking kiriman, itu bisa menggunakan Pos Aja. Kalau untuk aplikasi Pospi, itu aplikasi digital kita untuk layanan keuangan. Bisa bayar-bayar, bisa kirim wesel, bisa kirim uang, transfer ke bank, bisa beli asuransi, dan sebagainya. Dan silakan download dua aplikasi ini melalui Play Store, bisa di Android maupun di Apple ya. Ibu sekalian, 2 minggu lalu kita tema tentang koperasi. Memang kita sampai akhir tahun tentang koperasi nih Pak Riki, koperasi desa. Kita nggak jauh-jauh ini dengan isu-isu tentang koperasi desa. Nanti setelah Wayan akan paparkan bagaimana tentang pembuatan dashboard menggunakan aplikasi Excel Microsoft. Nanti Pak Riki akan paparkan juga tentang peluang usaha agen pos yang bisa dilakukan di koperasi desa maupun untuk usaha pribadi maupun di BUMDes. Nanti Pak Riki akan paparkan tentang peluang usaha itu. Jadi teman-teman para koperasi desa sangat mudah ya untuk membuka ya dengan hanya pendaftaran saja. Tadi kemarin Pak Riki, teman-teman calon agen pos di koperasi desa mereka kewalahan tentang nomor NIB nih Pak Riki. Nanti bisa juga
Pak Riki akan jelaskan tentang bagaimana untuk pembuatan NIB tersebut. Cukup sampai akhir nonton webinar kita ini dan simak. Terima kasih atas eh, kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Ini banyaknya dari Jawa Timur nih Pak Riki. Para koperasi Jawa Timur cukup banyak hadir di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa acara Postpreneur kita didukung penuh oleh PT Pos Indonesia untuk pengembangan teman-teman dari BUMDes, UMKM, koperasi, maupun teman-teman mahasiswa ya, untuk menjadi entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, karena didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, maka dari itu kita akan saksikan bersama company profile dan terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang.
Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia dengan beragam layanan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Jadi bukan cuma untuk berkirim surat ataupun jual perangko materai ya, Bapak Ibu. PT Pos Indonesia sudah memiliki layanan untuk pengiriman paket, baik yang kecil maupun paket yang besar. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pengiriman yang kontainer, gitu ya, PT Pos juga sudah ada. Dan juga PT Pos sudah ada layanan warehousing. Nah, ini buat teman-teman yang jualan online yang kebingungan mau taruh di mana stok barangnya. Nah, ini bisa menggunakan eh, warehousing atau inventory dari PT Pos Indonesia. Bapak Ibu sekalian, nah, hari ini kita akan membahas mengenai membuat dashboard penjualan gitu ya dengan menggunakan Excel. Nah, ini Hari ini ternyata Pak Beli Wayan udah gabung, sudah ya. Oke. tolong di co-hostkan. Namanya apa? Saya cari Wayan tadi nggak ketemu. Bapak Demo sekalian, nanti ditonton aja. Kita ada rekaman, nanti kita akan share juga di grup ya. Karena ini pelajarannya sifatnya teknis banget nih dari Beli Wayan Sudana. Eh, Beli Wayan apa namanya nih? Nggak ketemu. Sudana, Sudana. Sudana. Udah di pin itu. Oh, oke. Oke, sudah. Selamat siang, Beli. Pagi Pak Riki, Waduh, Oh, selamat pagi Beli Wayan pagi Sudana. udah John. Ini dari semangat Surabaya pagi, jauh-jauh Beli. nih. Siap. Alhamdulillah sehat. Ini masternya Excel nih, ya. Beli Wayan Kadang, sudah berapa kali ya Pak Riki? Kayaknya udah 3 kali ya ngisi ya. ya, kadang kita kebingungan sebenarnya Excel ini fungsinya banyak, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemarin saya juga sempat lihat-lihat di TikTok gitu ya, bikin dashboard, wah itu cakep banget itu penjualannya bisa terpantau detail. Nah, ini salah satu master Excel-nya Beli Wayan yang akan berbagi ilmunya buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, disimak sampai akhir. Mohon maaf untuk saat ini suaranya masih kami mute. Nanti di akhir acara kita akan buka mute-nya
buat teman-teman yang ingin bertanya, ya, nanti pastikan mengikuti sampai akhir. Nanti setelah beli wayan dari IAK kita akan memaparkan juga untuk peluang usaha menjadi agen pos. Nah, ini buat teman-teman koperasi yang mungkin koperasinya baru berdiri, yang masih kebingungan mau milih usaha apa gitu ya, mau jadi agen atau penyalur LPG, modalnya lumayan besar Pak John beli. Ya. Satu tabung katakanlah 100.000, kalau dia harus beli 1.000, udah harus 100 juta itu modalnya, baru 1.000 tabung. Kalau mau jadi agen sembako, nyetok barangnya juga lumayan itu modalnya. Nah, di sini PT Pos Indonesia membuka peluang teman-teman koperasi untuk menjadi agen pos. Ini modal perangkat paling cuma 10 jutaan. Sudah bisa melayani menjadi kantor pos. Nah, oke. Beli wayan sudah siap beli? Siap, sudah. Wah, mantap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan beli wayan untuk berbagi ilmunya buat kita semua. Silakan beli. Oke, selamat pagi buat semua ya. Semoga semua yang hadir ini selalu mendapatkan ridho dari Gusti Allah dan teman-teman semua selalu sehat, berbahagia bersama keluarga tercinta. Pak Riki, Pak John, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pada hari ini ya. Kita akan mencoba membuat dashboard penjualan dengan Microsoft Excel ya. Nah, kenapa Microsoft Excel ya? Saya yakin setiap orang membeli PC ataupun laptop pasti di dalamnya sudah ada aplikasi Microsoft. Microsoft Office ya, ada di sana ada pengolah kata, biasanya menggunakan Microsoft Word, pengolah angka menggunakan Microsoft Excel, dan juga untuk menampilkan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Oke, teman-teman yang hadir saat ini, perkenalkan nama saya Iwayan Sudano. Mudah-mudahan sudah terbaca ya, sudah terlihat ya apa yang saya ini kan, yang saya share. Pak John, Pak Ricky, apa yang saya share ini udah Sudah muncul beli. Kelihatan jelas, oke. Beli, tampilannya, suaranya jelas. Nama sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Iwayan Sudano. Saya asli orang Bali, ya maunya sih jadi orang Medan, cuman terlahir di Bali gitu. Terus saat ini saya bekerja di kantor regional 5 Surabaya. Teman-teman yang ada di Surabaya boleh mampir-mampir. Kebetulan saya suka ngopi. Saya juga perokok berat gitu. Maksudnya memberatkan teman gitu ya. Itu. Terus email saya itu wayan@s1971 Gmail, nomor HP saya ada di situ. Nah, sebelum mungkin ini, kenapa kita konsen ke koperasi ya, koperasi dan UMKM ya. Sebenarnya ada ruh yang memanggil kita masyarakat Indonesia untuk konsen ke koperasi dan UMKM ini. Sebagai ilustrasi, saya akan mulai presentasi saya mungkin di awal secara umum, nanti akan lebih banyak secara teknis ya. Teman-teman mungkin nanti secara teknis teman-teman bisa simak dengan baik.
Nah ini kenapa ya? Kenapa kita fokus pada koperasi dan UMKM? Yang mungkin bisa dibaca ya. Koperasi itu dari pengertiannya adalah badan usaha ya. Badan usaha yang bergerak beranggotakan sekumpulan orang-orang sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan sesuai dengan budaya luhur kita ya, gotong royong ya. Koperasi itu sebenarnya kegiatannya berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan. Nah, itu sebenarnya kenapa kita mungkin sekarang ini pemerintahan Pak Prabowo juga sangat konsen dengan koperasi ini. Karena pemerintah sudah melihat bahwa koperasi itu sangat mulia ya. Koperasi sebenarnya mempunyai fungsi ya, salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia. Sebenarnya fungsinya koperasi itu adalah itu, dan membangun dan mengembangkan daerah di mana koperasi itu berada, terus meningkatkan sumber daya manusia di daerah itu, khususnya anggotanya. Terus yang keempat, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Nah, karena perekonomian kerakyatan di masing-masing tempat koperasi itu sudah kuat, nah diharapkan koperasi ini akan mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Itu. Terus tujuannya apa? Tujuan koperasi ini adalah meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan juga masyarakat sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Terus yang ketiga, membantu pemerintah. Nah, sekali lagi membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Ya. Yang tidak kalah penting lagi, tujuan koperasi itu adalah menjadi soko guru. Kalau orang Jawa mungkin paham ya, soko guru. Tiang ya, tiang penyangga gitu ya dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dan konsumen untuk memberikan penawaran harga yang relatif lebih baik. Contoh misalnya di suatu daerah, misalnya daerah pertanian ya misalnya, di sana ada koperasi. Nah, koperasi seyogianya memberikan harga terbaik kepada petani di sekitarnya, sehingga harganya akan bisa menjadi lebih mahal daripada harga-harga yang diberikan oleh tengkulak-tengkulak. Yang keenam adalah ini memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Secara umum sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setiap perbankan itu mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah, sebenarnya di sini koperasi bisa berperan sebagai channelnya bank-bank tersebut untuk menyalurkan KUR. Ya mungkin nanti ada syarat-syarat tertentu, nanti mungkin setiap bank mempunyai syarat-syarat tertentu. Nah, sebenarnya koperasi bisa untuk itu. Dan saya lihat sekarang di koperasi Desa Merah Putih sudah ada arah-arah ke sana. Sudah ada arah-arah ke sana, sehingga saya lihat yang aktif di KDMP itu adalah banyak sekali BUMN termasuk juga perbankan-perbankan. Harapannya nanti ada stabilitas harga terkait komoditi-komoditi yang menguasai hidup orang banyak itu bisa terjaga stabilitas harganya. Itu. Oleh karena itu,
teman-teman yang saat ini berkecimpung di dunia koperasi, di UMKM, harus bangga ya menjadi insan koperasi. Karena apa? Yaitu tadi tujuannya sangat mulia, fungsinya juga sangat baik. Itu mungkin prolog ya, kenapa kita konsen pada koperasi dan pengusaha kecil. Nah, ini sekarang ini sudah mulai berjalan ke topik yang akan kita bicarakan hari ini. Dashboard. Dashboard mungkin sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu. Dashboard itu apa sih gitu ya. Dashboard itu kalau dari pengertiannya adalah sebuah antarmuka, artinya antarmuka tampilan gitu ya, yang berbasis grafis yang dapat memberikan pandangan, tampilan sekilas data yang relevan dengan tujuan atau proses tertentu melalui kombinasi visual dan ringkasan informasi. Yaitu ya, pengertian dashboard seperti itu adalah antarmuka grafis yang dapat memberikan visualisasi ya, tampilan tentang data, proses, dan informasi. Keuntungan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita mengelola informasi itu menggunakan dashboard? Ya, keuntungannya ada 5 ya yang saya bisa sampaikan. Pertama, dapat menampilkan performansi yang terukur di dashboard itu. Yang kedua, menampilkan dan mengidentifikasi tren bisnis, bisa juga. Yang ketiga, dapat mengukur efisiensi bisnis. Yang keempat, dapat membuat laporan secara detail dan tren perkembangan bisnis. Nanti kita akan coba ya. Nah, yang terakhir, dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan atau pengambilan keputusan para pimpinan. Itu keuntungan ya dashboard. Nah, dashboard itu sebaiknya seperti apa sih gitu ya? Dashboard dan scoreboard itu sebaiknya seperti apa sih? Ada 4 ya. Dashboard sebaiknya perspektif, ya, objektif, terukur, dan spotlight indikator. Nah, kalau orang Jawa bilang bangjo, merah, kuning, hijau ya. Nah, kalau di dashboard itu ada, kalau merah biasanya itu membutuhkan perhatian khusus atau nilainya jelek, kuning sedang, hijau itu bagus. Itu kalau secara umum tampilan dashboard. Terus assessing kualitas dashboard ya. Dashboard itu dianggap berkualitas, syaratnya apa gitu ya. Dia simple, minimum gangguan, mensupport bisnis organisasi, mudah divisualisasikan, dan mudah diakses. Ya itu ya. Ini adalah cara kita mengukur kualitas sebuah dashboard. Terus apa sih yang bisa kita inikan untuk membuat dashboard ya? Sebenarnya banyak ya alat-alat atau tools yang bisa kita pergunakan untuk membuat dashboard. Ada yang instan, ada yang butuh effort seperti Excel ini juga butuh effort sebenarnya. Cuman ya tadi di awal sudah saya sampaikan, karena semua PC atau laptop itu sudah ada Excel. Nah, tinggal butuh keterampilan kita. Kalau Power BI, Tableau, terus Arena, Calibrate ini lisensinya mahal. Ya untuk koperasi mungkin
belum belum saatnya lah, atau mungkin belum saatnya lah membeli lisensi Power BI, Tableau, atau Arena. Contoh kayak di Pos Indonesia, itu dashboardnya menggunakan Tableau. Tableau ya tiap bulan juga harganya juga kalau kita pengusaha akan mikir-mikir ya. Pengusaha swasta misalnya akan mikir-mikir mengeluarkan duit hanya untuk Tableau itu. Nah, itu beberapa tools yang bisa kita manfaatkan. Nah, terus dalam kesempatan ini kita tadi sudah saya sampaikan kita akan membuat dashboard sederhana dengan Excel. Kalau kita mau membangun dashboard sederhana dengan Excel, ada syaratnya ya. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, mempunyai aplikasi Excel. Ya, mempunyai aplikasi Excel. Yang kedua, menguasai aplikasi itu. Pengolah angkanya kita menguasai. Di sana nanti misalnya ada pencatatan harga berapa, terjual berapa, stok berapa, yaitu harus dimasukkan ke data Excel itu. Terus kita harus mempunyai data transaksinya. Data transaksi yang akan kita nanti terjemahkan menjadi dashboard. Terus yang keempat, kita harus paham namanya pivot table. Di Excel itu ada pivot table namanya. Nah, ini syarat-syarat yang harus kita kuasai atau yang harus ada jika kita ingin membuat dashboard dengan Excel. Ini di bawah ini contoh. Di situ ada misalnya dalam contoh ini ada 3 koperasi di desa, ada di Blabatu, Sabo, dan Buruan. Terus ada produk-produknya apa. Kelihatan di situ kita bisa melihat penjualannya berapa bulan ini, berapa tanggal ini, nanti akan kelihatan kalau kita membuat dashboard. Itu kira-kira paparan saya terkait dengan membuat dashboard dengan aplikasi Excel ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sesuai yang saya persyaratkan tadi, teman-teman yang hadir di sini mempunyai aplikasi Excel, menguasai aplikasi Excel, paham pivot table, dan mempunyai data ya transaksi. Tetapi nanti saya akan melalui Pak Ricky dan Pak Joni, data dummy yang saya buat ini akan saya share ke teman-teman untuk bisa dibuat latihan. Oke. Kita lanjut sekarang, kita ke praktek ya. Kita ke praktek membuat dashboard dengan Excel. Tadi saya sudah sampaikan, kita harus punya aplikasi Excel, paham menggunakan aplikasinya, mempunyai data transaksi, terus juga kita paham pivot table ya teman-teman ya. Ini saya inikan. Nah, kita akan coba membuat ini. Kelihatan teman-teman yang saya share? Ini data dummy teman-teman ya. Data dummy penjualan beberapa koperasi. Beli data di mana share beli? Share-nya di mana? Ya. Datanya share di mana? Nanti saya share di sini aja ya, share di
Grup. Chat Oh, aja nanti ya. chat, di room chat ya. Oke. Ya, oke. Nanti saya share. Saya share nanti di chat. Ini teman-teman ya, data transaksi beberapa koperasi desa ya, ada 3. Ini ada Blabato, Sabo, terus ada Buruan, ada ini. Nah, ini data transaksinya. Sesuai prasyarat tadi, ya kita harus mempunyai aplikasi Excel, kita paham Excel, punya datanya yang akan kita visualisasikan menjadi dashboard, dan paham pivot table. Saya Excel ada, paham sudah menggunakan. Datanya ini sudah ada. Nah, sekarang kita bikin pivot table-nya. Oke, teman-teman, kita coba sekarang bikin pivot table. Kita pilih sembarang, ya misalnya di kolom A1. Ya, kolom A1, kita harus blok dulu ini. Data ini, semua data ini kita blok sebelum kita terjemahkan dia menjadi sebuah pivot table. Ya, saya taruh dulu dia di A, ya teman-teman bisa lihat. Untuk mempercepat aja mungkin ini kita pakai shortcut. Bisa di drag, bisa apa? Nanti saya pakai shortcut, saya pakai kontrol A. Nah, nanti dia akan memilih semua. Kontrol A, dia pilih semua. Baru kita pilih insert di sini. Pilih insert. Di sini ada pivot table. Ya, insert terus pivot table. Nah, kalau kita klik pivot table, dia akan nanya dia. Pivot table-nya akan berasal dari tabel atau ring atau dari external source. Ya. Nah, kalau saya kesehariannya, saya menggunakan data external source. Karena apa? Data-data transaksi saya itu tersimpan di sebuah database. Nah, kalau saya sehari-hari menggunakan ini. Tapi untuk latihan hari ini kita menggunakan ini karena data kita berupa ring ini. Ring data transaksi ini. Kita klik data ring, nah dia akan nanya lagi. Apakah menggunakan sheet baru atau menggunakan sheet yang sedang dibuka. Nah, biar tidak bingung, saya pilih new, menggunakan sheet baru. Klik OK. Nah, dia akan muncul sheet di sini. Nah, ini tampilan kalau kita membuat pivot table. Teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita desain informasi apa yang kita mau tampilkan di dashboard. Contoh, saya mau tampilkan sekarang transaksi berdasarkan hari, bulan. Ya, ini data tahun 2004 ya, data dummy. Nah, saya coba menggunakan transaksi, menampilkan transaksi setiap hari dan setiap bulan, bisa. Oke, saya ambil dulu filternya, kan saya bisa nih, tanggal transaksi. Saya masukkan ke filter. Terus bulan transaksi. Terus desa. Ini filternya ini. Oke. Terus apa yang saya mau tampilkan? Ini baru filternya. Saya mau menampilkan produk, setiap produk, penjualan setiap produk. Saya taruh di sini kolom. Nih, ya muncul nih. Nah, ini kan baru produknya. Data transaksinya sekarang, hasil penjualannya ini mana? Saya masukkan hasil penjualan plus pajak di value. Muncullah ini. Nah, ini teman-teman. Kalau misalnya saya pilih di sini tanggal 1, nah, dia akan berubah. Ini berarti tanggal 1
bulan Januari sampai Desember di semua desa. Kalau misalnya saya pilih nih desanya Sabo misalnya, dia akan berubah. Nah itu ya teman-teman ya, eh, contoh pivot table. Nah sekarang tadi dashboard itu adalah visualisasi grafis. Nah kita harus terjemahkan ini dalam grafik gitu. Tapi untuk mempermudah teman-teman, saya kasih nama dulu pivot table saya ini. Ini kan pivot table 1 ya. Saya ini kan biar nanti pas bikin dashboard ini kita nggak bingung. Saya sama namakan pivot table produk. Saya namakan jadi itu dulu. Oke, ini sudah produk ini. Terus saya bikin pivot table lagi. Saya tinggal copy. Ctrl C. Saya tinggal copy, Ctrl P ya, biar cepat copy. Nah, saya juga beri nama ini. Nah, saya beri nama juga pivot table ini. Tadi sini kan produk, ini saya beri nama saya beri nama misalnya pembayaran. Nah, nanti saya ingin menampilkan pakai apa sih orang-orang bayar gitu ya. Tuh. Terus saya bikin lagi pivot table misalnya anggota. Di sini misalnya di koperasi ini ada yang belanja non anggota dan tidak. Nah, terus setelah itu saya akan sesuaikan. Ini tadi tren pembayaran, tren penjualan semua produk. Kalau ini tadi kan saya kasih nama dia tipe pembayaran ya. Nah, saya tinggal rubah sekarang tipe pembayaran. Saya masukkan di sini, ini saya hilangkan kolomnya. Saya cari sesuai nama payment. Nah, ini. Nah, ini ada yang pakai credit card, wallet, dan macam ada cash. Terus ini tadi saya ini anggota ya. Saya cari, ini saya hilangkan. Saya kasih jenis kelamin. Nah, oke, udah ya. Sekarang kita coba. Nah, sekarang saya bikin tren ya, tren penjualan. Saya copy lagi. Tren penjualan. Copy. Tren penjualan, kalau tren penjualan berarti ininya saya tambah. Ini bukan gender, ini isinya adalah produk. Oke, ini bulannya saya
filternya saya ini kan, sini bulan. Nah, saya ingin lihat tren penjualan tiap bulan. Oke, saya kasih nama dia pivot table ini. Tren. Biar nanti pas bikin ininya biar nggak bingung teman-teman kenapa dikasih nama. Oke, dah. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Pilih aja sembarang di daerah ini. Ini gimana ngecilin sebentar. Nah, di sini saya pilih aja sembarang di pivotnya. Saya pivot table analyze. Tinggal bikin chart, pivot chart. Nah, ini kita bikin tabel batang. Ini kelihatan sudah tabel batang. Di sini juga sama. Kita ini kan tabel pivot table analyze. Nah, ini tabel batang. Nah, nanti ininya saya coba nanti kita rapikan. Tinggal bikin aja. Kita rapikan. Kita pertama bikin aja dulu. Nanti baru kita rapikan. Nah, pilih di pivot tabelnya. Pilih pivot table analyze. Chart. Ini. Oke. Dah. Terus. Nah, pilih di sembarang tempat tabelnya. Pivot table analyze. Pivot chart. Nah, ini karena kita berbicara tren, kita pakai lain. Oke. Dah. Nah, udah kita buat tabelnya. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat satu sheet namanya dashboard. Misalnya saya kasih nama dashboard. Ya, saya kasih nama dashboard. Ini adalah tabel-tabel kita. Ini adalah data kita. Ini dashboard. Ya. Nah, sekarang tinggal kita copy ini ke sana. Ke dashboard tadi. Copy. Taruh misalnya di dashboard. Saya taruh di sini dia. Paste. Terus saya copy lagi yang nomor 2 tadi. Ini ya. Copy di dashboard. Saya taruh misalnya di sini. Paste. Terus yang nomor 3. Nomor 3 ya ini. Trennya mana dia lari. Nah, itu tren. Nomor 3 ini. Kita copy. Paste. Terus kita copy lagi. Kita dalam latihan ini cukup bikin 4 aja dulu. 4. Oke, udah teman-teman ya. Kita sudah copy. Nah, sekarang kita konsentrasi di dashboard ini. Oke, teman-teman ya. Terus ini saya rapikan.
Ini saya hide dulu deh. Ini saya hide dulu. Hide all fill button on chat. Saya hide dulu. Ini juga saya hide. Saya hide dulu ini. Klik kanan hide. Nih. Ini juga saya hide. Nih. Ini juga saya hide. Nih. Nah, terus kita rapikan sekarang. Teman-teman. Kita mau pakai apa? Nah, ini kan ada ini semua. Ada mau kita pilih ini. Boleh. Nah, misalnya saya pilih ini nih. Terus ini adalah nilainya, ini adalah produknya. Misalnya saya ini. Terus ini saya mau hilangkan, misalnya total ini saya mau hilangkan. Saya eksis. Nah, ini ya, sorry. Nah, totalnya saya mau hilangkan. Aduh. Atau ini saya mau taruh di sini. Bisa juga kita ini kan. Eksis. Terus more option. Adanya dia di oh, ya. Oke, ya itu dah. Nih misalnya ya. Terus sama case-nya nanti kita rapikan juga ini. Kita rapikan. Coba saya geser dulu biar agak-agak mepet ya. Nah, ini misalnya sama. Saya pilih yang formatnya yang mana, misalnya ini. Terus ini, nah ini ada nilainya ini misalnya. Terus saya ini kan, aksesnya saya data label, aksesnya saya hilangkan, data label, nah ini data label, oke. Terus, nah ini misalnya saya hilangkan lagi, saya pilih yang mana, misalnya ini boleh. Terus aksesnya, inline, aksesnya saya hilangkan. Oke. Nih teman-teman ya. Ini kita sudah ini juga sama. Nah, saya ini kan misalnya kita pakai yang ini atau ini masalah tampilan aja teman-teman ya. Kita pakai yang ini juga bisa, pakai yang ini juga bisa, pakai yang ini juga bisa. Oke, saya coba aksesnya. Bulan, title-nya saya hilangin. Title, legend saya hilangin. Oke. Nah, sudah sekarang data-datanya sudah terbentuk. Sekarang kita bikin tombol untuk dashboardnya. Tinggal pilih saja salah satu. Oke ya. Ini pilih. Terus kita lagi ke pivot chart analyze. Di sini ada insert slicer. Ya, teman-teman ya. Insert slicer. Nah, di sini slicer. Tadi kan saya ingin transaksi harian, bulanan, dan desa. Ya, saya carilah tanggal transaksi. Oke, nah muncullah slicernya. Saya rubah dulu tanggalnya, size-nya. Nah ini tanggal misalnya sudah 34, 56. Nah, saya
rapikan dulu ya, teman-teman ya. Oke. Saya ambil contoh nih. Nah, tadi dia kan, kenapa saya nama-namain tabel, nanti ini dia mengacu ke tabel pivot yang mana. Ini karena saya ngekliknya di sini tadi, dia akan ngacu ke sini. Tanggal 1 misalnya ini pasti berubah. Nah, 2 berubah. 3, nah, tuh. Karena saya ngacu ke sini. Tadi pas membuatnya. Nah, tetapi bisa, kenapa saya ini kan tadi kasih nama biar kita tidak bingung. Di sini ada report connection. Dia terkoneksi, ini slicer ini terkoneksi ke mana? Nah, ini kan dia baru ke produk tadi. Nah, tadi saya pembayaran, kota, nanti tren, nanti ada satu lagi tren ya. Itu saya linkkan dia dengan 3. Coba sekarang, pasti berubah. Itu. Udah. Sekarang saya bikin slicer lagi. Saya taruh di sini dulu. Saya namakan dulu dia properties. Sorry. Setting ya. Saya beri nama display header. Name display header ini. Ini kan captionnya masih tanggal transaksi gitu ya, tanggal TRX. Saya kasih nama dia tanggal. Oke, berubah dia. Sekarang lagi saya bikin slicer. Nah, contoh. Whatever, slicer, bulan. Saya cari bulan sini. Tadi saya nyanyikan bulan. Ini bulan. Nah, bulan. Kita bagi bulannya berapa kolom ya. Di properties. Ini kan 1 kolom. 2, 3, 4. Nah, misalnya 4 kolom. Oke. Terus saya kasih nama dia. Jadi captionnya bulan. Oke. Ya, rata. Nah, ini. Nah, dia koneksinya baru ke tabel ini. Sekarang saya coba ke koneksi. Kita koneksikan dia ke, nah, itu kan tadi pembayaran sama anggota. Oke. Lihat perubahannya teman-teman. Saya ini biar semua dulu ya. Ini tanggal 1. Terus bulan 1. Berubah. Ya teman-teman ya. Tuh. Terus tadi saya ingin lihat per desa. Per desa seperti apa sih? Kan? Per desa. Saya bikin lagi slicer. Taruh di sini, desain, insert slicer. Saya cari di sini desa. Nah, dia akan muncul. Desa apa aja. Nih. Tadi connection. Nih. Oke. Terus ini tren. Nah, saya nanti tren saya ini kan ke semua ininya. Tren ini saya pakai hanya di desa saja ya, di desa saja. Trennya kelihatan bulanannya seperti apa.
biar tidak ini, saya agak kecilin dikit deh. Saya agak kecilin dikit, sorry. Biar muat dia 3. Kita rapikan aja dulu ini, teman-teman ya. Kita rapikan. Biar dia ini saya rapikan. Saya biar kelihatan trennya. Ini hanya masalah tampilan ya teman-teman. Nah, sudah ya. Nah, ini contoh dashboard. Misalnya saya kasih header namanya dashboard penjualan. Saya kasih header namanya dashboard penjualan. Das. Besarin misalnya. Ini misal ya, kita ini kan. Sekarang kita coba, ini belum kita linkkan ya. Nah, ini saya coba linkkan report connection. Saya linkkan dia yang trend. Oke, kita coba sekarang teman-teman. Tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 transaksi. Nah, ini. Transaksi secara umum tanggal 1 setiap bulan ya. Artinya semua bulan, Januari, Februari sampai Desember. Itu yang paling dibeli oleh orang adalah passion. Terus dengan cara pembayaran, sekian cash, sekian pakai kartu kredit, sekian pakai e-wallet. Dan customer yang membeli, sekian orang. Sekian ini, sekian, sekian ribu rupiah dari pria dan perempuan. Ini. Tanggal 2 bagaimana? Nah, gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya saya ambil bulan Januari. Nah, bulan Januari seperti ini. Kalau bulan Februari seperti ini. Nah, bulan Maret seperti ini. Setiap desa misalnya.
Saya ambil yang belah batu, trennya gimana? Nah, belah batu trennya begini nih. Nih, dia tadi trennya begini. Kalau buruan, nah trennya begini. Di belah batu, yang paling laku itu adalah home dan lifestyle yang banyak menggunakan transaksi e-wallet. Transaksi tertinggi ada di bulan Januari. Nah, itu dari sini kita bisa melihat trennya. Kalau di buruan seperti apa? Nah, kalau di buruan, transaksi tertinggi ada di Januari. Yang banyak dibeli adalah alat kesehatan dan kecantikan. Metode pembayarannya yang pakai kartu kredit yang banyak. Yang beli banyakkan pria. Nah, ini ya, bisa kita tahu trennya. Oh, berarti barang di buruan itu yang laku ini, tipikal pelanggannya ini. Gitu. Bisa. Bisa buat seperti apa? Nah, ini. Nah, sehingga dari informasi ini kita bisa paham, oh ternyata bulan Januari trennya begini, yang laku ini. Nah, berarti barang apa yang saya harus siapkan lebih banyak. Yaitu, itu tadi fungsinya dashboard untuk ini kan keputusan. Ini salah satu contoh teman-teman. Nanti untuk explore lebih jauh apa yang mau ditampilkan di dashboard itu, bisa kita menggunakan pivot tabel ini. Itu nanti tinggal kita copy tampilannya. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini adalah salah satu contoh cara membuat. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih detail atau gimana, bisa ngontak saya, ngontak Pak Riki, ngontak Pak Joni. Saya dengan senang hati sebisa mungkin, seandainya bisa saya bagi, saya share, pasti saya akan lakukan. Ini teman-teman ya, salah satu contoh dashboard. Nah, informasi-informasi ini tergantung informasi apa yang teman-teman mau sampaikan. Yang penting tadi yang saya sampaikan, kita buat pivot table, terjemahkan pivot table itu menjadi tabel. Setelah itu kita insert slicer. Ini slicer. Nah, sebenarnya ada juga, coba saya kasih tahu. Kita insert lagi ini. Apa namanya? Ini kan ini slicer nih. Nah, kita insert lagi namanya timeline. Insert. Nah, timeline. Timeline. Ini bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan date. Nah, nanti dia akan terbentuk. Nah, ini. Ini timeline, teman-teman. Desember. Nah, nggak kelihatan ya tren bulan Desember, gitu. Kalau seluruh setahun pasti kelihatan. Tetapi di sini bisa kita ukur. Nah kan, nih set, misalnya sampai bulan Maret, kelihatan. Bulan Januari, bulan Februari turun, oh Maret naik lagi. Misalnya sampai April, misalnya sampai Juni misalnya. Nah, ini, nah begini. Ini kalau misalnya kita pakai timeline, bisa kita ini kan ukur per bulan, per 2 bulan, artinya sampai dengan. Kalau slicer kita nggak bisa. Kalau slicer kita hanya bisa memilih satu. Kalau timeline kita bisa misalnya kayak tadi, selama 6 bulan nih, tren selama 6 bulan. Kalau tren selama setahun seperti ini. Kalau misalnya tren selama 4 bulan seperti apa bisa kita lihat. Selama 4 bulan berarti April.
Nah, ini bisa juga kita melihat misalnya dari bulan Agustus sampai dari September sampai Desember, bisa kita lihat seperti ini trennya. Jadi itu teman-teman ya, ini namanya timeline, slicer timeline. Ini slicer, ini timeline. Itu ya perbedaannya. Kalau timeline bisa memilih sampai dengan, kalau slicer hanya milih satu. Timeline itu sesuai namanya time, bisa dia berapa tanggal, bisa berapa uh, waktu, time. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara membuat dashboard dengan Excel. Demikian yang bisa sampaikan Pak John, Pak Ricky, waktu dan tempat saya persilahkan, tetapi data ini akan saya share di chat. Nanti teman-teman jika ada yang ingin tahu lebih detail, boleh hubungi saya, Pak Ricky atau Pak Joni. Ya, dengan senang hati kami akan berusaha untuk membantu berbagi apa-apa yang bisa kami lakukan untuk teman-teman sekalian dalam rangka kita tumbuh bersama jadi insan yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Riki, Pak Joni. Terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatian dan kehadirannya. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan menyaksikan atau ikut dalam ruang Zoom ini. Sekian Pak Riki, Pak Joni, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Makasih. Di Wayan. Luar biasa ini teman-teman, dengan Excel aja bisa ketahuan ya kinerja kita, tampilannya cukup keren, murah, mudah. Ternyata selama ini tidak pernah kita ulik-ulik tuh aplikasi Microsoft Excel-nya, hanya tabel doang gitu ya. Ternyata ada fitur untuk kita buat apa namanya dashboard atau kinerja atas usaha kita. Di Wayan, udah tolong dia materi dan data mentahnya bisa di-share di Wayan biar ada yang praktek nih. Teman-teman koperasi desa pasti tidak sabar untuk mempraktekkan ini ya. Kemudian Pak Riki bisa paparkan tentang peluang usaha agen pos nih Pak Riki. Teman-teman koperasi desa juga ingin tahu ya. Iya. Oke, buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti gimana tadi materi dari Beliwayan, gitu ya. Luar biasa ya, gitu. Kita bisa memonitor pertumbuhan dari koperasinya dan produk-produk apa saja yang laku gitu ya. Itu kelihatan semua ya. Gitu. Oke, baik. Tanpa membuang waktu, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai peluang usaha menjadi agen pos. Nah, di mana saat ini PT Pos Indonesia membuka peluang kesempatan buat teman-teman koperasi, BUMDes, UMKM, ataupun teman-teman mahasiswa untuk bergabung menjadi mitranya PT Pos Indonesia, menjadi agen pos. Ya, nanti tentu namanya bisnis ya Bapak Ibu, ini nanti akan ada fee atau imbal jasa yang akan diterima oleh Bapak Ibu sebagai agen pos. Oke, baik saya coba berbagi. Nah, ini peluang usaha yang saat ini sebenarnya yang paling tepat untuk dijalankan oleh teman-teman
khususnya dari Koperasi Desa Merah Putih, ya. Dengan modal yang relatif kecil yang tadi saya sudah sampaikan, ini bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan kalau berdasarkan pengalaman dari beberapa yang sudah membuka agen pos. Nah, jadi kerjasama ini terjalin atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan kami dari Interindo Arta Kreasi atau IAK, di mana saat ini kami adalah salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia untuk pengembangan agen pos di seluruh Indonesia. Sedikit gambaran siapa itu Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah perusahaan startup IT yang awal pendirian kami bergerak di bidang pelayanan pembayaran tagihan, seperti tagihan rutin bulanan. Jadi masyarakat yang mau bayar tagihan listrik abodemen, bayar PDAM, PBB, BPJS. Lalu kami juga melayani top up atau isi ulang, ya, untuk beli pulsa, token listrik, maupun isi atau top up e-money, ya, ini bisa dilakukan. Alamat kami berkantor di Alam Sutra di Tangerang. Nah, saat ini IAK kami memiliki agen yang sudah tergabung untuk layanan PPOB yang tadi saya sudah sampaikan, mau bayar-bayar, mau top up gitu ya. Kami memiliki 400.000 agen di seluruh Indonesia dengan transaksi per bulan ini sekitar 6 juta transaksi. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech untuk fitur security dan backup-nya. Saat ini kami memiliki lebih dari 1.000 produk digital. Dan kami merupakan salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir menyentuh angka 300 juta, ini jumlah yang sangat besar. Kalau saya tidak salah, Indonesia ini masuk dalam 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta, ini Bapak Ibu kalau kita gambarkan 70% aja dari penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet, maka kita akan mendapat 194 juta jiwa potensial pelanggan, calon pelanggan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dengan calon pelanggan yang ratusan juta, ini produk kita akan lebih dikenal kalau kita lakukan pemasaran secara digital. Maka saat ini kalau kita lihat nih Indonesia, kita kebanjiran produk-produk impor. Karena pengusaha-pengusaha di luar ini melihat Indonesia ini jumlah penduduknya besar. Mereka berbondong-bondong bawa barangnya untuk dijual di Indonesia. Kita jangan sampai ketinggalan. Kalau kita lihat juga dari transaksi penjualan online, dari e-commerce atau marketplace yang ada, mungkin sekarang ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi lah dengan merek-merek seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun sudah ada beberapa yang tutup gitu ya atau mengalihkan bisnisnya. Gitu ya. Nah, sekarang juga lagi tren TikTok Shop. Nah, sekarang orang mau belanja apapun cukup rebahan, mereka tinggal klik barangnya, masukkan keranjang, payment, besok atau lusa barang sudah sampai di rumah. Ketika kita belanja secara online, Bapak Ibu, perlu ada satu pihak atau satu institusi yang bertugas untuk mengantarkan pesanan belanja. Nah,
PT Pos Indonesia ini satu-satunya perusahaan ekspedisi yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos Indonesia saat ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dan PT Pos ini memiliki setidak-tidaknya satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Saat ini PT Pos juga sudah memiliki mitra-mitra yang bergabung menjadi agen pos, ini sudah hampir 50.000 agen-agen pos yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos, menjadi agen pos, ini adalah layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama nanti Bapak Ibu atau koperasinya bisa melayani pembayaran tagihan rutin bulanan buat anggotanya atau buat masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, yang mau bayar PDAM, BPJS, atau bayar cicilan motor dan lain sebagainya, leasing, ini bisa dilakukan di koperasi. Lalu yang kedua, koperasinya juga bisa melayani anggota atau masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang. Ada pulsa, paket data, atau mau beli token listrik, mau top up e-money, ini bisa dilayani di koperasinya nanti. Lalu yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Jadi ini buat teman-teman BUMDes UMKM Koperasi yang punya produk dan bisa dijual secara online. Jualan produknya sudah dapat untung, lalu ketika dikirim lewat agen posnya akan dapat fee lagi, dapat imbal jasa. Nah, kalau bahasa kami ini jadinya double cuan. Udah dapat untung dari jualannya, dapat fee lagi dari ongkir. Nah, yang keempat, nanti koperasinya juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU, United Postal Union, dengan anggota lebih dari 200 negara. Jadi produk koperasi ini bisa dikirim ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei, ke Hong Kong, Taiwan, ke Arab, mau kemana pun bisa. Atau ke Eropa sekalipun. Yang kelima, nanti koperasinya juga bisa melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah mengikuti kebutuhan dari masyarakat. Terobosan yang sudah dilakukan PT Pos sekarang sudah bisa melayani pengiriman COD, cash on delivery. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang berjualan di media sosial, di Facebook atau di Instagram, di mana pembelinya ini mungkin tidak mau melakukan pembayaran terlebih dahulu, bisa menggunakan kiriman COD. Nah, lalu yang kedua, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan 3 marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop untuk melayani kiriman cashless. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Yang pertama karena di IAK kita satu saldo untuk semua layanan Bapak Ibu. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim. Satu saldo untuk semua. Dan aplikasi IAK bisa dibuka dan dijalankan di handphone Android atau melalui web di laptop atau komputer. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kita berikan harian
hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Yang keempat, untuk layanan pengiriman, ini ketika ada pembatalan dan dilakukan di hari yang sama, barang belum di pick up atau belum diserahkan ke PT Pos, ketika ada pembatalan saldonya kembali saat itu juga, real time. Lalu yang kelima, buat Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos yang pengelolaannya atau operasionalnya diserahkan kepada admin, ini bisa memonitor pergerakan saldo, transaksinya untuk apa saja, ini ada laporannya detail. Kita coba hitung-hitungan karena bisnis ya, perlu ada hitungan bisnisnya. Kalau Bapak Ibu lihat di tabel, itu adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik untuk kiriman domestik ataupun luar negeri. Nah, 3 teratas itu adalah kiriman domestik yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Ada Pos MD, reguler, dan next day. Bapak Ibu sekalian, ketika omset pengirimannya di bawah 25 juta sebulan, maka agen pos berhak mendapatkan fee atau imbal jasa 17,5%. Ketika omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung-hitung bisnisnya. Kita simulasikan. Misalkan dalam sehari, agen posnya menerima kiriman sebanyak 40 paket. Dengan rata-rata ongkir sebesar 25.000. Maka sebulan omsetnya 25 juta. Kalau dikali 17,5%, maka agen pos akan mendapatkan fee atau imbal jasa 4.375.000. Ketika omset pengirimannya sudah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik jadi 20%. Maka agen pos akan mendapatkan fee atau imbal jasa sebesar 20 juta. Ini ada beberapa agen pos tertinggi pernah mencapai omset 2,5 miliar sebulan. Jadi 100 juta sebulan bukan hal yang mustahil ya Bapak Ibu. Ini beberapa mitra yang sudah bergabung, kalau kita lihat di spanduk, ini bertuliskan kantor pos, bukan lagi agen. Jadi Bapak Ibu nanti tempatnya ini sudah seperti selayaknya kantor pos cabang. Jadi boleh terpasang sebagai kantor pos. Ya, Bapak Ibu sebagai kepala kantor pos cabang. Wah, keren ya. Dan petugas jaganya pun sudah diperbolehkan untuk memakai seragamnya PT Pos. Syarat pengajuannya yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif, karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak. Nanti mungkin ketentuan jaraknya ada sedikit berbeda di daerah yang padat dengan daerah yang rural gitu ya. Yang ketiga, ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, menyediakan perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Jika pengajuannya individu atau perorangan, harus melengkapi dokumen KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir NIB dengan KBLI 53202, aktivitas agen kurir. Sedangkan untuk pengajuan berupa badan usaha, BUMDes ataupun koperasi, nanti ditambahkan dengan akte pendirian usaha. Nah,
Bapak Ibu kalau mau buka agen ekspedisi sejenis nih, kalau di Jakarta, ini saya sempat cek-cek, mau buka agen ekspedisi di Jakarta, sekarang biaya franchise-nya ada yang puluhan, bahkan ada yang ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini dari IAK, kami berkomitmen dengan PT Pos Indonesia untuk pengembangan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Saat ini untuk pendaftarannya tidak dikenakan biaya pendaftaran atau gratis. Ya. Jadi tidak ada biaya pendaftaran. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran, perlengkapan, peralatan, sampai karyawan semua disediakan oleh calon agen, oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa webinar yang sudah kita lakukan untuk pengembangan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Kita sempat menghadirkan fotografer supaya nanti hasil jepretannya ini ketika di-upload di internet atau di situs belanja online, ini bisa menarik. Jadi foto yang berbicara nanti. Kita juga menghadirkan pembicara bagaimana memaksimalkan Facebook Ads waktu itu. Lalu bagaimana melakukan ekspor. Ternyata ekspor itu mudah. Ketika kita mau ekspor, tidak perlu nunggu kirimannya harus satu kontainer. Bapak Ibu yang jualan keripik 250 gram, ketika dikirim ke Malaysia itu sudah ekspor. Dan PT Pos ini melayani kiriman retail, jadi nggak usah nunggu kontainer. Kirim seprapat gitu ya ke Malaysia, ini bisa lewat PT Pos. Dan kita juga menghadirkan narasumber waktu itu untuk membahas sertifikasi halal. Nah, nanti proses pendaftaran untuk menjadi mitranya PT Pos, yang pertama, setelah kami menerima dokumen yang lengkap pengajuannya, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos wilayah, supaya kantor pos wilayah bisa survei ke tempat calon agen. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos wilayah, baru pengajuan dilanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Nah, setelah selesai training, agen siap untuk menerima pelanggan. Terakhir, saya berikan meme, ada 2 orang yang mau berkirim. Satu menggunakan PT Pos, yang satu mau berkirim lewat ekspedisi swasta. Temennya yang ngirim lewat ekspedisi swasta nanya, bro, kok ngirimnya lewat pos? Emang PT Pos masih ada? Gitulah kurang lebih. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman ekspedisi swasta, cover areanya tidak ada yang seluas PT Pos Indonesia. Jadi ketika mereka menerima kiriman yang areanya tidak mereka cover, mereka kirim lagi lewat PT Pos. Nah, ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya pakai pos. Oke, mungkin itu dari kami terkait peluang usaha untuk agen pos. Nanti buat Bapak Ibu yang berminat membuka agen pos, ya, ini boleh kontak ke saya, gitu ya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Beli Wayan masih bersama kami, Beli? Siap, masih. Oke. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik mengenai tadi Excel ataupun peluang usaha agen pos, boleh resennya lalu dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Pak Riki nomor handphonenya di-share Pak Riki. Ya, boleh. Nanti saya share di kolom chat buat Bapak Ibu yang berminat untuk buka agen pos ya.
Ditayangkan juga nggak apa-apa Pak Riki? Ditayangkan. Oke, di sini sambil saya menunggu teman-teman yang bertanya dari Ibu Fitria Yulianti. Pak, caranya gabung sama Koperasi Merah Putih bagaimana? Saya sudah pegang kurang lebih 20 orang di daerah Pasar Rebo. Nah, mungkin Bu Fitria bisa coba ke kelurahan gitu ya. Apakah di kelurahan tersebut sudah ada koperasinya? Gitu. Harusnya di setiap kelurahan sekarang sudah memiliki koperasi nih Bu Fitria. Oke, Mau tanya Pak, Oke, silakan Pak. mau tanya Pak. Yuk, monggo, silakan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya Mas Ibnu dari KDMP Ngunut, Magetan, Silakan. Jawa Timur. Ini Pak, tadi saya tanya soal untuk itu loh Pak, pengajuan untuk jadi agen pos. Itu Oke. kan tadi kan Bapak sebutkan kan soal komisinya ya Pak, fee-nya ya. Hmm. Yang 17,5% untuk omset di bawah 23 juta dan 20% untuk omset di angka 23 juta. Di bawah dan Apakah di atas 25 juta, Pak. ya udah juta. Nah, 17 dan Nah, itu 20%. eh, apakah untuk pengajuan agen pos ini dari instansi KDMP sama personal, ini kan saya juga ada jual beli online ya Pak ya. Ya. Nah, itu persentasenya itu sama atau berbeda Pak? Mengingat saya ini kan juga yang saya jalankan online ini kan fee-nya dapat ya Pak ya. Itu emang masih di bawah 23 juta, 25 juta itu 10%. Itu yang pertama Pak. Nah, terus yang kedua Pak, ini mungkin soal harga dari ongkir dari pos ya Pak ya. Ini kan kemarin kan saya juga survei-survei gitu Pak di beberapa ekspedisi yang melayani di luar negeri. Itu kalau tarifnya pos ya Pak ya, itu saya rasa itu kurang kompetitif Pak untuk meramaikan persaingan Pak untuk yang ekspor. Saya kasih contoh ya Pak ya. Contohnya di Abang Express kemarin itu ada Di apa, salah Pak? Sorry. satu Abang Express, Abang. Itu bisa kirim ekspor ya, Pak? Bisa Pak, bisa ke luar negeri Pak. Cover Tapi areanya ya kemana? retail ke Taiwan. Waktu itu kan saya ada pelanggan ya Pak ya. Maksudnya dia tanya ongkirnya dulu Pak. Maksudnya itu kemarin kan tujuan Taiwan itu pos itu kalau nggak salah di ring 400 ribuan. Nah, sedangkan akhirnya dia membandingkan Pak dengan punya Abang Express Pak. Ya, kurang lebih ada 90.000 Pak, nggak sampai 100. Nah itu Pak, mungkin dengan gabungnya KDMP untuk bisa meramaikan persaingan kan harganya lebih kompetitif gitu loh Pak. Nah, apalagi ya sekarang kan ekspedisi untuk yang luar negeri itu kan sudah marak Pak, sudah banyak Pak. Kayak Courier Express, kayak Abang Express, kayak Aladin. Banyak sekali Pak. Itu mungkin itu yang bisa saya tanyakan dan saya butuh apa namanya? Apa namanya? Ya ibaratnya itulah Pak. Yang pertama tadi Pak soal fee-nya. Mohon dijawab ya Pak. Terima kasih. Makasih. Oke, makasih Pak dari KDMP Ngunut. Iya. Pak Ibnu ya? Iya Pak. Oke. Untuk skema fee Pak Ibnu itu sama Pak. Jadi baik untuk perorangan ataupun badan usaha itu skema fee-nya sama. Gitu. Karena itu kan berdasarkan performance Pak. Ya. Nanti pengajuannya aja yang berbeda Pak. Kalau badan usaha kan nanti bentuknya koperasi, BUMDes ataupun PT CV. Jadi ada akte pendirian gitu Pak. Ditambahkan Jadi dengan gini akte. Pak, mau
Maaf saya potong lagi. Kemarin ini kan yang saya jalani sekarang itu kan kayak jual beli online itu kan kok saya itu kaget Pak ketika ada skema fee itu Bapak bilang 25 juta, di bawah 25 juta itu 17,5%. Sedangkan yang saya jalani aja ya ada Shopee juga ya Pak ya, ada reguler itu nerimanya 10%, 10% Pak. Terus kemarin juga saya baru saja di WA, ini nggak ngadu ya Pak ya, saya cuma nanyakan loh Pak, nggak ngadu-ngadu Pak. Itu katanya ada dipotong pajak gitu Pak ya. Jadi nerimanya itu 7%. Waduh kok tambah kempes lagi nih. Nah, ini. Padahal kan saya ikut agen pos pribadi ini kan tujuannya kan ya double cuan ya Pak ya. Tadi yang Bapak Hmm. jelaskan tadi lah. Nah ini kok malah tambah kempes gitu loh Pak. Hmm. Oke. Nah, eta terangkan lah Pak. Nah, jadi yang tadi saya berikan tabelnya itu bukan kiriman dari Shopee, Topet ataupun TikTok tuh Pak Ibnu. Itu adalah Oh, kiriman yang berbayar, yang cash, oh reguler. reguler. Nah, Oh, sedangkan untuk fee atau imbal jasa kiriman dari marketplace itu berbeda skemanya, Pak. hmm. 8 sampai Berapa Pak? 10%, Pak. 8 sampai 10%. Ya, Oh, jadi di bawah 25 juta, Bapak dapat fee-nya 8%. Di atas 25 juta sebulan, fee-nya jadi 10%. Gitu ya. oh ya, Lalu yang kedua tadi terkait pajak. Nah, ya, ini pajak sebenarnya bukan buat IAK atau bukan buat PT Pos. Tetap ada namanya PPH, Pak. oh ya, Pajak penghasilan. hmm. Itu 2% dari fee yang Pak Ibnu terima. Jadi sebenarnya dua pemotongannya nggak persen. tepat kalau 10% dipotong 2%. Jadi 8%. Itu nggak, Pak. Oh, Bukan begitu ngitungnya. Jadi harusnya dari fee yang Pak Ibnu terima. fee. Nah, baru dipotong dua Misalnya, persennya untuk misalnya omset PPH. saya 1 juta ya Pak ya. Ya, Misalnya omset saya 1 juta, yang seharusnya itu kan 10%-nya kan 100.000. hmm, Nah, 100.000-nya itu dipotong pajak 2%, gitu Pak. betul. Oke, Ya, tak catat Pak. ya. Nanti Pak Ibnu ketika dipotong PPH-nya, Pak Ibnu berhak untuk meminta bukti potong. Oh, iya, iya, iya. Untuk Pak Ibnu laporkan di laporan pajak tahunannya, Pak. Oh, iya, oke, siap Pak. Berarti kan Pak Ibnu sudah turut serta untuk membangun bangsa dengan patuh membayar pajak gitu, Pak. Iya, betul. Nah, jadi ada buktinya, Pak. Jadi ketika Pak Ibnu dipotong harus ada buktinya, Pak. Hmm, Gitu. Ya, iya Pak. gitu. Lalu tadi yang ketiga terkait biaya kiriman ke luar negeri. Iya. Nah, Pak Ibnu membandingkannya dengan ekspedisi yang dalam tanda kutip tidak ada brand, Pak, perorangan. Hanya jasa titipan, Pak. Oh, Nggak apple to just tip apple, Pak. Pak. Hmm, Kalau boleh saya sebut merek, Pak Ibnu bandingkan dengan pengiriman luar negeri itu kayak DHL, FedEx gitu, Pak. oh, Ya toh? Kenapa? iya, Karena iya. Bapak Ibnu ngirim ke Ricky Ekspedisi, itu nggak bisa Hmm. dilacak kirimannya udah sampai mana, Pak. Bisa lacak nggak? Oh, iya, 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 iya Pak, iya Pak. Iya, iya, Udah iya, masuk betul. angka beranta, Pak. Cuma dikasih nota aja Pak. Iya. Pak Ibnu nggak bisa ngecek kirimannya udah sampai mana, kendala nggak di bandara, di bea cukai, Hmm, kendalanya apa, gitu. Nah, iya ya harusnya Pak. dibandingkannya PT Pos Indonesia dengan FedEx, dengan DHL gitu, Pak. Hmm, Gitu. iya. Nah, dengan Sama NCS ya Pak ya. NCS NCS masih kan juga domestik. melayani ekspor, ekspor Pak. Nah, itu juga Ke kalau masuk Brasil juga. domestik deh. Oh, Nah, saya pribadi sebenarnya agak ngeri kalau disuruh ngirim lewat ekspedisi-ekspedisi gitu, Pak. iya, Ketika iya, iya. hilang penyelesaiannya seperti apa nanti, Pak? Barangnya rusak Oh, seperti iya, iya. apa? Ah, ah. Iya, benar. Mm-mm.
gitu. Ya Pak ya. Mungkin gitu Pak Ya, Ibnu. benar. Oke, terima kasih Pak Riki. Siap, sama-sama Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, saya share nomor saya buat teman-teman yang mau tanya-tanya terkait peluang usaha agen pos. Nomor WA saya share di kolom chat ya. Boleh dicatat, nanti boleh disimpan. Ini terbuka untuk seluruh Indonesia. Ibu Fitria untuk nambahin KBLI bisa Bu. Kalau punya NIB tinggal ditambahkan di OSS Bu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Beli Wayan. Siap, siap, siap. Oke, mau nanya di Beli Wayan nih. Kaitan sama data tadi itu, kita inputnya per hari ya, Beli Wayan ya. Sehingga bisa terupdate 365 hari ya. Iya, Dan harusnya setiap data kan namanya data penjualan kan setiap hari ya yang bisa kita berarti ini kita, kan. berarti kita entry ya, Iya, terus gitu ya. Jadi teman-teman para pelaku usaha punya database dulu gitu ya, harian. Nanti bisa tampilkan sesuai dashboard yang disampaikan oleh BWN tadi. Begitu ya beli ya. Itu bisa langsung update ya beli BWN ya. Row-nya bisa, langsung. bisa langsung update. Nanti tinggal ini, tinggal refresh saja. Eh, Coba saya tayangkan lagi ya, biar kalau misalnya ini, kalau mau nambah-nambah data, tinggal refresh saja. Ini teman-teman ya, kalau kita nanti mau nambah-nambah data, kalau misalnya kita mau nambah data, artinya ini kan data sumbernya ini, sorry, ini kan data sumbernya ini. Kalau misalnya ini nambah data ke bawah terus, ya, harian tadi itu, eh, nanti tinggal kita blok ya, seperti di awal tadi itu, tinggal blok sampai range mana, ya, terus tinggal kita refresh. Bisa di sini refreshnya bisa di misalnya ini pivot table. Nah di sini ada refresh. Refresh, kalau refresh all berarti semua tabel akan terrefresh. Kalau misalnya refresh ini aja tabel yang kita pilih yang terrefresh. Itu bisa di refresh. Nanti otomatis dashboardnya juga akan berubah ininya. Itu. Seperti itu. Nanti tinggal ini di sini di buat analyze, refresh. Nah ini di sini. Di sini untuk nge-refresh kalau ada penambahan data. Itu Pak John. Terus Pak John tadi ada yang WA, ada yang minta sertifikat tuh. Oke, japri aja ke saya karena Udah saya forward kan tadi namanya Pak siapa itu? Pak Sudaryono. Nah, Hmm. beliau minta ini. Katanya beliau sudah ngisi absen juga. Itu ya, cara nge-refreshnya seperti itu. makasih beli Wayan. Oke, luar biasa beli. Jadi ke-update terus setiap kali kita input penjualan-penjualan terbaru, otomatis ke-update dashboardnya ya beli ya. Ya, betul, betul. Wah, Cocok banget nih. oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan.
Pak Riki itu ada yang nanya tuh di chat, Oh, cara daftarnya gimana itu Pak oke. Al-Kautsar Mushroom. Oh, silakan WA ya Pak Dari Muhammad awal Suud. lagi, dari awal lagi Pak Riki. Cara daftar gimana gitu, mau daftar jadi agen pos. Boleh, boleh, silakan di WA. Japri aja, Japri. Tadi sudah Ah, disampaikan oleh Pak Riki, dari panjang lebar sampaikan. hmm. Silakan, silakan. Oke. Oke, karena keterbatasan waktu juga, Pak Joni boleh ditutup post planner kita ke 150 hari ini. Silakan, Pak. Oke, makasih. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan kepada beliau Wayan Sudana yang telah memaparkan dan sharing ilmu terkait pembuatan dashboard penjualan menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman nanti belajar ulang lagi melalui YouTube. Kami akan share dan juga kami akan sharekan juga data mentahnya, hasil presentasi dari beliau Wayan Sudana tadi untuk dipraktekkan. Kemudian terima kasih kepada Pak Riki yang sudah memaparkan peluang usaha agen pos untuk para pelaku usaha koperasi desa atau UMKM ataupun BUMDes yang ingin membuka usaha agen pos, silakan hubungi Pak Riki. Tadi Pak Riki sudah share juga ya nomor handphonenya di grup chat. Kemudian untuk tema 2 minggu ke depan kita akan hadirkan ya selebriti media sosial nih Pak Riki dari Bandung. Wah, Wah, kita akan paparkan, saya mintakan beliau untuk bagaimana koperasi desa bisa produknya bisa jualan laris gitu ya. Jadi silakan stay terus di grup WA, nanti link Zoom akan kami share di link di grup WA tersebut. Semua member di grup WA bisa ikutan webinar gratis ini. Untuk sertifikat hubungi Japri saja ke nomor WA saya, nanti infokan nama lengkapnya, nanti kami akan siapkan. Sekian, terima kasih. Luar biasa teman-teman masih bersedia hadir sampai akhir dari kegiatan webinar ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bli. Waalaikumsalam. Nanti Makasih besok-besok semua. isi lagi, Bli. Yo yo, Pak Joni, Master Saya di Pak Excel. Riki Surabaya, sehat selalu. Pak Riki, beliau ada di Surabaya nih, perlu Ya, dikunjungi. nanti kapan kalau ke Surabaya saya pasti mampir. Ya mampir-mampir ya. Udah lama nggak ngopi sama Bli Wayan soalnya. Siap. Oke, ditunggu. Oke, Saya makasih langsung Bli. eh, Makasih leave semua. ya. Sehat selalu ya. Oke, Ya, luar biasa. Kita akhiri. Selamat siang. siang.